Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya. Kembali lagi dengan mata kuliah Teori Sastra, kali ini dengan kelompok 10 yang beranggotakan saya Rika Aulia dari NIM 78 dan rekan saya Ramdina Putri dari NIM 92. Pembahasan yang kali ini akan kami bahas yaitu pendekatan mimetik, perkembangan relasi antara fakta dan fiksi. Beberapa teori yang kami ambil dari sumber rujukan yang pertama yaitu buku karya Luxemburg dengan judul Pengantar Ilmu Sastra, buku karya M.H. Abrams yang berjudul The Mirror and the Lamp, Romantic Theory and the Critical Tradition, dan yang terakhir ada buku Athieu yang judulnya Sastra dan Ilmu Sastra. Pemaparan teori. Dalam buku pengantar ilmu sastra karya Luxemburg dan kawan-kawan, makna kata kenyataan dalam bab ini adalah segala sesuatu yang berada di luar karya sastra dan yang diacu oleh karya sastra, misalnya benda-benda yang dapat diraba, bentuk-bentuk kemasyarakatan, perasaan, pikiran, dan tradisi sastra. Dalam bahasa Yunani, mimesis artinya perwujudan atau jiplakan. Dalam karangannya tentang negara, kitab ke-10, Plato memperlihatkan sikap negatif terhadap seni, karena seni hanya menyajikan ilusi tentang kenyataan dan jauh dari kebenaran. Plato menganggap bahwa seniman hanya bisa menggambarkan sesuatu, maka mereka tak dapat menjadi contoh atau teladan. Para penyair pun hanya boleh membuat puisi untuk para dewa dan tokoh yang berguna bagi masyarakat. Dalam buku Putika Aristoteles tak lagi memandang sastra sebagai jiplakan mengenai kenyataan, melainkan sebagai suatu ungkapan atau perwujudan universalia, konsep-konsep umum, dan menilai sastra lebih tinggi dari penulisan sejarah sah. Konsep mimesis ala Plato yang telah dipengaruhi pandangan Platonis menafsirkan seni sebagai pencerminan langsung mengenai ide-ide. Konsep mimesis ala Aristoteles sering ditafsirkan secara sempit, menampilkan yang universal dalam perbuatan manusia, lalu ditafsirkan seolah pengarang menciptakan tipe-tipe sosial yang khas bagi suatu tempat atau kurun waktu tertentu. Berbagai teori mimesis mempunyai unsur yang sama, yaitu perhatian diarahkan kepada hubungan antara gambar dan apa yang digambarkan. Tidak setiap teks mengandung unsur hayalan, bisa menjadi teks fiksi. Dunia yang diciptakan pengarang oleh pembaca selalu dialami berdasarkan pengetahuannya tentang dunia nyata, termasuk pengetahuannya tentang tradisi sastra. Kadang dunia ciptaan mirip kenyataan. Novel secara realistik atau autobiografik, kadang menyimpang jauh, science fiction, dan dongeng. Banyak peneliti berpendapat bahwa fiksi dan non-fiksi paralel dengan perbedaan teks sastra dan non-sastra. Teks fiksi tidak melukiskan kenyataan, tetapi menampilkan segala macam hubungan dan kaitan yang kita kenal kembali berdasarkan pengalaman kita sendiri mengenai kenyataan. Hubungan antara sastra dan masyarakat dapat diteliti dengan berbagai cara. Yang pertama, yang diteliti ialah faktor-faktor di luar teks itu sendiri. Gejala konteks sastra, teks sastra itu sendiri yang ditinjau. Yang kedua, yang ditinjau adalah hubungan antara aspek-aspek teks sastra dan susunan masyarakat. Menurut Marx, susunan masyarakat dalam bidang ekonomi yang dinamakan bangunan bawah menentukan kehidupan sosial, politik, intelektual, dan kultural bangunan atas. Marx menghargai sebuah lukisan mengenai kenyataan masyarakat di dalam sastra yang sesuai contohnya. Namun, ia tidak buta terhadap nilai-nilai sastra dan menolak pandangan deterministik yang sempit. Lenin berpendapat bahwa sastra dan seni pada umumnya merupakan sarana penting dalam perjuangan proletariat melawan kapitalisme. Lenin pun meminjam pandangan Marx bahwa sastra terikat akan kelas-kelas di masyarakat dan mencerminkan kenyataan sebagai ungkapan pertentangan kelas. Dalam tulisan Organisasi Partai dan Sastra Partai, Lenin mengutarakan pengertian ikatan partai yang menetapkan 3 syarat bagi sastra. Yang pertama, sastra harus mempunyai fungsi sosial. Yang kedua,
Sastra harus mengabdi kepada rakyat banyak, dan yang terakhir, sastra harus merupakan suatu bagian dalam kegiatan Partai Komunis. Sebagai dasar bagi materialisme dialektik, Lukas mengutarakan teori pencerminan yang isinya, bila kita menyadari adanya dunia luar, itu tak lain daripada pencerminan kenyataan di dalam gagasan, gambaran, perasaan, dan seterusnya di dalam manusia. Adapun kenyataan itu mandiri terhadap kesadaran manusia. Kritik sastra Marxis menafsirkan sastra sebagai suatu gambar mengenai kenyataan sosial atau sebagai sesuatu yang menjadikan pembaca sadar mengenai kenyataan masyarakat itu atau kekurangannya. Selanjutnya, dalam buku M.H. Abrams yang berjudul The Mirror and the Lamp mengatakan, pandangan mengenai mimesis atau penjelasan tentang seni pada dasarnya merupakan tiruan aspek alam semesta, mungkin merupakan teori estetika yang paling primitif. Seni lukis, puisi, musik, tarian, dan seni pahat, kata Socrates, adalah tiruan. Tiruan adalah istilah relasional yang menandakan dua item dan beberapa korespondensi atau hubungan antara bentuk dan isi di antara keduanya. Dalam banyak teori, mimetik kemudian dipahami dalam dua kategori, yang pantas atau boleh ditiru dan tiruan. Filsuf dalam dialog Platonis secara khas mengoperasikan tiga kategori. Kategori pertama adalah ide-ide yang kekal dan tidak berubah. Yang kedua, mencerminkan ini adalah dunia indera, alami atau buatan. Dan kategori ketiga mencerminkan kategori kedua, meliputi hal-hal seperti bayangan, gambar di air dan cermin, dan seni rupa. Dalam membahas hakikat seni, Socrates menekankan bahwa ada tiga tempat tidur. Gagasan yang merupakan inti dari tempat tidur yang dibuat oleh Tuhan, tempat tidur yang dibuat oleh tukang kayu, dan tempat tidur yang ditemukan dalam lukisan. Dari posisi awal, diketahui bahwa seni itu meniru dunia rupa dan bukan esensinya. Maka, karya seni memiliki status yang rendah dalam tatanan benda yang ada. Aristoteles dalam Poetics juga mendefinisikan puisi sebagai tiruan. Tetapi, perbedaan antara cara mereka menyebut fungsi tiruan dalam Aristoteles dan dalam Plato membedakan secara radikal pertimbangan seni mereka. Tiruan juga menjadi istilah khusus untuk seni, membedakannya dari segala sesuatu di alam semesta, dan dengan demikian membebaskan mereka dari persaingan dengan aktivitas manusia lainnya. Dalam analisisnya mengenai seni rupa, Aristoteles memperkenalkan perbedaan tambahan menurut objek yang ditiru, media tiruan, dan cara dramatis, naratif, atau campuran, dan sebagai contoh di mana peniruan itu dilakukan. Dengan eksploitasi berturut-turut dari perbedaan ini dalam objek, sarana, dan cara, pertama-tama dia mampu membedakan puisi dari jenis seni lainnya, dan untuk membedakan berbagai genre puisi, seperti epik dan drama, juga tragedi dan komedi. Asal mula sejarah seni ditelusuri ke naluri alami manusia untuk meniru, dan kecenderungan alami untuk menemukan kesenangan dalam melihat tiruan. Bahkan, kesatuan penting untuk setiap karya seni didasarkan pada mimesis, karena satu tiruan selalu dari satu hal. Dan dalam puisi, cerita sebagai tiruan dari tindakan harus mewakili satu tindakan keseluruhan yang lengkap. Tiruan terus menjadi item penting dalam kosakata kritis untuk waktu yang lama setelah Aristoteles, bahkan sampai abad ke-18. Seiring berlalunya abad, berbagai kritikus Inggris mulai meneliti konsep peniruan dengan sangat cermat. Dan mereka mengakhirinya dengan menemukan bahwa perbedaan dalam media antara seni seperti mendiskualifikasi semua, tetapi dalam jumlah terbatas untuk digolongkan sebagai mimetik dalam arti yang sempit. Berikut adalah pemaparan mengenai teori Athill dalam buku Sastra dan Ilmu Sastra. Bagi Plato, tidak ada pertentangan antara realisme dan idealisme dalam seni. Maka seni yang baik harus truthful, benar, dan seniman harus modest, rendah hati, harus tahu bahwa lewat seni dia hanya dapat mendekati yang ideal dari jauh dan serba salah. Aristoteles menyanggah Plato karena seniman menciptakan dunianya sendiri. Visi Aristoteles diterima dan menjadi dasar estetik dan filsafat seni.
tetapi tidak berarti bahwa pandangan tentang seni sebagai mimesis dalam arti peniruan hilang. Peralatan konseptual yang diberikan dalam sistem bahasa tidak langsung terikat pada kenyataan manapun juga, dan memberi kelonggaran pada pemakaiannya untuk memanfaatkannya bagi angan-angan, rekaan, fantasi, atau apapun namanya. Jadi, dari segi bahasa sudah jelas ada ambiguitas terhadap kenyataan pada suatu pihak. Tidak dapat disangkal bahwa bahasa sebagai alat komunikasi sebagian besar didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman manusia yang nyata. Tetapi sekaligus alat itu cukup independen terhadap kenyataan itu. Bukan kenyataan yang menentukan penafsiran terhadap kenyataan, tetapi rangka penafsiranlah yang menentukan apakah dan bagaimanakah kenyataan yang dapat kita lihat dan pahami serta cara kita melihatnya. Hubungan antara seni dan kenyataan bukanlah hubungan searah, sebelah, atau sederhana, tetapi hubungan interaksi yang kompleks dan tak langsung, yaitu ditentukan oleh 3 macam atau saringan kelir konvensi bahasa, kelir konvensi sosio-budaya, dan kelir konvensi sastra. Kemiripan dengan kenyataan bukan tujuan dalam roman, melainkan hanya sarana untuk menyampaikan sesuatu kepada pembaca yang lebih dari kenyataan itu. Baru tambahan itulah yang memberi makna pada kenyataan atau kenyataan semu. Ada 2 pemakaian istilah realisme dalam teori sastra, yaitu realisme terkadang dipakai sebagai istilah umum, ada kalanya sebagai istilah khusus yang berlaku untuk periode tertentu dalam sejarah sastra. Pendekatan terhadap teks tradisional memang khas bersifat mimetik, mengharapkan sejarah dari teks tertentu yang ternyata mengecewakan harapan peneliti modern. Tetapi, pendekatan mimetik ini tidak sesuai dengan sifat teks yang bersifat kesastraan dan interpretasi ilmiah dan faktual modern yang disebutkan tadi, berdasarkan salah paham tentang teks ini yang sungguh-sungguh. Sastrawan memberi makna lewat kenyataan yang dapat diciptakannya dengan bebas, asal tetap dapat dipahami oleh pembaca dalam rangka konvensi yang tersedia baginya. Dunia yang diciptakannya adalah dunia alternatif terhadap kenyataan yang mungkin hanya kita bayangkan berdasarkan pengetahuan kenyataan itu sendiri. Alter dalam bahasa Latin yang berarti lain, yang lain, dalam pertentangan dengan yang satu. Van Heste menyebut sastra unword, kata anti, balasan, yaitu referensi atau mimetik dalam sastra tidak langsung, tetapi lewat jalan belok, yaitu jalan rekaan kita diacu kembali ke kenyataan. Hubungan antara kenyataan dan rekaan dalam sastra adalah hubungan dialektik atau bertangga. Mimesis tidak mungkin tanpa kreasi, tetapi kreasi tidak mungkin tanpa mimesis. Takaran dan perkaitan antara keduanya dapat berbeda menurut kebudayaan, jenis sastra, zaman, kepribadian pengarang, dan banyak lagi. Perpaduan antara kreasi dan mimesis tidak hanya berlaku dan benar untuk penulis sastra, tetapi juga untuk pembaca. Karya sastra yang dilepaskan dari kenyataan kehilangan sesuatu yang hakiki, yaitu penglihatan pembaca dalam eksistensi selaku manusia. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan sampai akhir. Semoga teori yang tadi kami paparkan dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.